Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau menyampaikan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tatkala kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab. Tiba-tiba nampaklah di hadapan kami seorang lelaki yang mengenakan pakaian putih bersih. Shadidus sawadi sya'ri. Rambutnya hitam tersisir rapi. Penampilannya sudah bagus. La yura alaihi atharus safari. Satu, ini pelajaran pentingnya. Tidak nampak pada tubuhnya itu bekas-bekas keringat lelah mampir sana sini. Saya teruskan dulu. Wala ya'rifu minna ahadun. Dan tidak ada satupun di antara kami yang kenal siapa orang ini. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas ia mengambil posisi duduk terdepan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Saking depannya sampai-sampai lututnya itu menempel ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi kan belum ada meja begini. Ya, jadi duduknya lesehan di bawah. Jadi ini ngambil sak terdepan, nempel seperti ini. Itu Masya Allah. Dulu ulama kita juga begitu. Kalau antum lihat kajian-kajian tempo dulu, ya, itu kelihatan syekhnya duduk, kemudian mustamidnya kemudian berkeliling, kadang-kadang ada yang dekat syekhnya nempel dan seterusnya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Kemudian ia meletakkan telapak tangannya di pahanya sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini dulu. Kemudian diambil kalimat ini disimpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kalimat tadi. Perhatikan teman-teman sekalian, saya jelaskan isi hadisnya. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Ketika kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada julus, ada bainama julus, itu beda. Kalau julus itu duduk pada umumnya. Tapi kalau diawali dengan kata bainama itu sifatnya santai. Yang saya mau sampaikan, perhatikan cara berpikir dan cara beraktivitas para sahabat. Jangankan dalam seriusnya, julus yang serius, dalam santainya pun yang dicari adalah orang terbaik di masanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau orang baik itu, jangankan dalam masalah serius, dalam santainya pun pasti Anda dapatkan manfaatnya. Kalau nggak percaya silakan, Anda bercanda dengan ulama, dalam candanya pasti ada manfaatnya. Nabi pernah bercanda dengan seorang nenek. Nenek datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, aina ana fil jannah?" "Ya Rasulullah, di mana saya di jannah, di surga nanti?" Kata Nabi, "Ma kunti fil jannah." Kamu nggak ada di surga. Si neneknya bingung. Wah, saya sudah beramal sampai jadi nenek-nenek, kemudian saya nggak bisa masuk surga. Baik, dari situ dia kemudian termenung, kemudian sendu rasanya dan meninggalkan Nabi SAW dalam keadaan bersedih, hazinan. Tiba-tiba di jalan bertemu dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Umar, "Ma biki, kenapa Anda?" Kata nenek ini, "Jitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fasaltuhu." Saya bertanya kepada beliau, "Aina ana fil jannah?" Di mana saya di surga? Kata Nabi, "Ma kunti fil jannah." Saya tidak ada di surga. Saya sudah beribadah, berikhtiar, tapi Nabi mengatakan saya tidak di surga. Bagaimana nasib saya? Umar tertawa. Begitu tertawa, kata si nenek, "Kamu kenapa ikut-ikutan?" Tapi kenapa kamu tertawa? Bahasa kita. Kata Umar, "Laqad sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar. Di surga tidak akan pernah ada nenek-nenek, karena setiap yang tua akan kembali ke dalam keadaan mudanya. Masya Allah. Di situ ketika paham nenek ini berjingkrak, girang pulanglah dia ke tempatnya. Anda bisa bayangkan, ada banyak canda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat berfaedah. Ada yang mengumpulkan sampai 156 canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada canda Nabi dengan para sahabat, ada canda Nabi dengan anak kecil. Anak kecil sedang bermain air, tiba-tiba Nabi ngambil sebagian airnya, lalu ditiupkan kepada mereka. Mereka tertawa bersama. Ada candanya dengan beberapa anak para syuhada. Nabi ketika berjalan tiba-tiba melihat seorang anak, teman-teman, ditinggalkan oleh ayahnya untuk selamanya ketika ayahnya berjuang. Kemudian jadilah dia kekurangan dalam hidupnya. Dia malu bermain dengan teman-teman yang lainnya. Apa yang terjadi? Dia diam saja. Yang lain bermain gembira karena pakaiannya bagus, mainannya baru dan sebagainya. Tiba-tiba kelihatan oleh Nabi. Kata Nabi, "Ya ghulam, ma bika lima lam tusyarik fil mal'ab." Kenapa engkau tidak bergabung untuk bermain dengan teman-teman yang lain? Kata anak ini, "Saya malu ya Rasulullah, pakaian saya begini, mainan saya tidak ada." Masya Allah. Kata Nabi, Nabi tahu situasinya. Lihat kalimatnya. "At-tarba an takuna Muhammadun aban laka wa Fatimatu Zahra ukhtan laka wal Hasan al Husain akhan laka
Apakah engkau rela mulai saat ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jadi bapak yang merawatmu, Fatimah akan jadi saudarimu, dan Al Hasan wal Husain akan jadi saudaramu? Maka anak ini langsung gembira pada saat itu mengatakan, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya bahagia. Maka ketika dia mengatakan siap ya Rasulullah, Nabi kemudian memberikan pakaian terbaiknya, mainan terbaiknya. Bergabunglah dengan anak-anak itu dan bermain, kata Nabi. Ketika anak itu datang kemudian ke perkumpulan teman-temannya, ini kisah nyata. Belajarlah teman-teman dari kisah-kisah orang terdahulu, banyak menginspirasi kehidupan kita. Begitu bergabung dengan teman-temannya, melihat lebih baru mainannya dan lebih bagus pakaiannya. Kata anak-anak itu, kok kamu jadi lebih bagus? Dari mana dapatnya? Dikisahkanlah seperti semula. Tadi Nabi datang kepada saya mengatakan, maukah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi bapak yang merawatmu, Fatimah jadi saudarimu, Al Hasan dan Al Husain jadi saudara-saudaramu? Masya Allah, saya katakan siap ya Rasulullah. Maka Nabi memberikan kepada saya pakaian dan mainan ini. Kata anak yang lain, ya laita abauna syuhada. Duh, kenapa bapak kami nggak meninggal juga? Masya Allah. Itu teman-teman, jadi indah suasananya. Bergaul dengan orang baik. Antum kalau bekerja, cari orang baik di pekerjaan antum, maka antum akan terbawa kebaikannya. Kalau sekolah, cari orang-orang baik, tempatkan di tempat orang-orang baik. Maka setiap bukan pengajaran di kelasnya saja, guru yang baik jalannya akan baik, guru yang baik bicaranya akan baik, guru yang baik candanya akan baik. Jangankan situasi seriusnya, dalam candanya pun Anda akan dapat faidahnya. Itu poinnya. Nah, itu manhaj para sahabat terdahulu. Kemudian apa hubungannya dengan ini? Ketika mereka sedang duduk mengambil faedah dari Nabi, santai seperti itu, tiba-tiba kelihatan datang seseorang. Tidak diketahui dari mana datang, tiba-tiba sudah ada saja. Kata para sahabat, la ya'rifu minna ahadun. Tidak satu pun dari kami kenal siapa dia. Ini maksudnya di majlis ta'lim itu Anda bisa melihat situasi-situasi yang menghadirkan kualitas. Kalau misal, mohon maaf, tidak harus Anda datang ke tempat yang selalu Anda kenal. Misal Anda tinggal di Bekasi, datang ke majlis ilmu di Al-Azhar, bagus, alhamdulillah. Tapi satu saat misalnya Anda dengar, oh ada taklim bagus misalnya di Jakarta, atau bahkan misalnya mohon maaf agak sedikit menjauh, ada yang di Bandung, ada ke Palembang, ada di Riau, ada di macam-macam, dan sempat Anda datang ke situ dan bisa menepikan kegiatan lain, boleh, silakan. Jadi untuk hadir ke majlis ilmu tidak harus Anda batasi orang-orang yang Anda kenal saja, atau tempat-tempat yang Anda kenal saja. Silahkan telusuri sedapat-dapatnya sepanjang itu memberikan manfaat bagi Anda. Imam Al-Bukhari dari Bukhara jalan sampai ke Mekah, jalan sampai ke Madinah, jalan sampai ke Irak, jalan sampai ke tempat yang lainnya. Imam Asy-Syafi'i juga demikian, lahirnya di Gaza, tempat yang sekarang diblokade, tapi sempat menuntut ilmu beliau di Mekah. Dengar Imam Malik kemudian di Madinah, datang ke Madinah. Sempat terakhir kemudian beliau dari Irak pergi kemudian ke Mesir, sampai wafat kemudian di sana. Sampai sekarang masih ada Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i. Demikian para ulama kita. Di Anda pun jangan cukupkan pada seorang Adi Hidayat. Banyak kekurangan-kekurangan melekat pada seorang Adi Hidayat. Cari pada guru yang lainnya. Belajar misalnya di Bekasi sini ada Al-Azhar, di sini ada Al-Ihsan, sini ada As-Salam, ke sebelah sana ada Al-Ihsan lagi, ke sebelah sana ada tempat lain lagi. Silakan. Di Jakarta ada tempat yang baik, di Sukabumi misalnya, di Bandung misalnya, Palembang misalnya, tidak ada masalah. Yang penting bagaimana frame kemuliaannya bisa memberikan manfaat untuk kita, itu poinnya. Sepanjang nilainya ada nilai Quran yang baik, ada nilai sunnah yang baik, silakan, jangan batasi di satu guru, karena belum tentu satu guru itu bisa memberikan segalanya untuk Anda. Paham ya? Dan tidak tepat kalau saya mengatakan pada Anda, misal saya katakan, hei, belajar dengan saya saja ya. Kalau belajar dengan guru lain, nanti bisa aneh penyimpangannya. Kalau belajar dengan guru lain, nanti bisa berubah keyakinan kita. Tidak tepat. Ukurannya sunnah, ukurannya Quran, ukurannya ketentuan yang diterangkan oleh para ulama. Jika semua terpenuhi, maka ambil faidahnya. Justru kalau Anda terfokus ke satu guru saja, satu, wawasan Anda tidak akan meluas. Yang kedua, kalau guru itu salah, tidak akan ada peluang untuk meluruskannya. Paham ya? Baik, kembalikan ke sini. Lalu orang ini tiba-tiba datang terlihat, perhatikan baik-baik. Kata Imam An-Nawawi, datanglah Anda dengan persiapan-persiapan maksimal untuk fokus dan menepikan segala sebab-sebab yang membuat kita tidak maksimal dalam belajar. Apa diantaranya? Hadis tadi mengatakan orang ini datang dengan penampilan yang siap untuk belajar. Bajunya bagus, baju untuk belajar. Dia, Anda bayangkan ya, dulu dari faidah hadis ini, para ulama kita sejak jadi penuntut ilmu itu sudah punya baju-baju khusus bahkan untuk belajar. Anda bisa bayangkan. Antum kenal Imam Malik? Oh iya kenal.
Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, teman-teman, Imam Malik itu jangankan dalam setiap thalabul ilminya, bahkan jadi kebiasaan saat akan mengajarnya. Setiap akan mengajar sudah punya pakaian khusus untuk mengajar. Kok seperti mewah, bagus gitu. Padahal kesehariannya biasa. Jadi, tapi begitu akan mengajar itu punya pakaian khusus. Ditanya sama muridnya, "Ya Syekh, kenapa Anda selalu tampil luar biasa saat mengajar dengan pakaian-pakaian yang indah?" Kata Imam Malik, "Saya saat mengajar hadis, saya mengenakan pakaian-pakaian terbaik untuk menghormati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam." Anda bisa bayangkan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hadis Nabi sebagai perhatian yang paling utama. Saya ingin mendapatkan perkataan teman saya saja, saya menghadap pimpinan saya saja, mengenakan pakaian terbaik. Kenapa ketika saya akan menyampaikan hadis-hadis Nabi yang sangat mulia, kenapa pakaian saya biasa-biasa?